hari ini. Ya, semoga sahabat BK selalu diberikan kebaikan dan kesehatan pada setiap harinya ya. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu yuk. Ya, perkenalkan, nama saya Anesya Nursantika. Dan saya Anis Latifah. Kami di sini adalah guru bimbingan dan konseling. Kalian sudah tidak asing bukan dengan guru bimbingan dan konseling? Tunggu dulu, apakah benar-benar sudah mengenal kami? Yuk, mari kita kenalan lebih dekat. Sebelumnya, apa yang terlintas di benak kalian saat mendengar guru BK? Mungkin sebagian dari kalian akan merasa cemas dan takut apabila dipanggil oleh guru BK. Ayo ngaku. Nah, kita ulas lebih dalam lagi berdasarkan kata per kata dari bimbingan dan konseling. Mari kita mulai dengan arti bimbingan. Bimbingan itu sendiri bisa diartikan sebagai proses membantu individu dalam mencapai perkembangan optimal. Nah, proses membantu itu sendiri bisa dibilang sebagai membantu kalian untuk memahami diri kalian beserta potensi yang kalian miliki. Kedua, yaitu membantu kalian menyesuaikan diri dengan lingkungan kalian. Yang ketiga, membantu kalian untuk bertindak sesuai dengan lingkungan kalian, baik itu lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, ataupun lingkungan keluarga, dan bertindak sesuai norma yang berlaku. Dan yang terakhir, membantu kalian untuk bermanfaat di kehidupan kalian sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, layanan bimbingan ini antara lain ada bimbingan klasikal yang dilakukan di dalam kelas dan bimbingan kelompok yang bisa dilakukan di dalam kelas dan di ruang BK. Sementara konseling merupakan suatu hubungan yang bersifat membantu. Makna bantuan di sini yaitu suatu upaya untuk membantu kalian agar kalian mampu tumbuh ke arah yang kalian inginkan. Nah, selain itu kalian mampu untuk memecahkan masalah yang kalian hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Layanan konseling dibagi menjadi dua. Ada layanan konseling individual dan layanan konseling kelompok. Konseling individual adalah layanan konseling untuk memberikan alternatif penyelesaian masalah secara individual. Sedangkan konseling kelompok merupakan layanan konseling yang diberikan secara kelompok. Jadi, bimbingan dan konseling itu dapat diartikan sebagai proses pemberian bantuan yang dilakukan secara tatap muka antara guru BK dan peserta didik agar peserta didik mampu memahami dirinya, mampu mencapai perkembangan optimal, serta mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi. Ya, jadi dapat dibedakan ya antara bimbingan dengan konseling. Apabila bimbingan sama dengan upaya pencegahan atau preventif, sementara konseling memberikan bantuan melalui pengambilan keputusan mengatasi masalah yang siswa hadapi. Selanjutnya, tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu peserta didik agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan yang meliputi aspek pribadi sosial, aspek belajar, dan aspek karir. Ya, yang pertama, tujuan aspek pribadi sosial. Dalam aspek tugas perkembangan pribadi sosial, layanan bimbingan dan konseling membantu siswa agar yang pertama, memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, agar kalian bisa memahami dan menerima diri sendiri secara objektif yang terkait mengenai kelebihan dan kekurangan baik fisik maupun psikis. Selanjutnya, agar kalian bisa membuat pilihan secara sehat, mampu menghargai orang lain, memiliki rasa tanggung jawab, mengembangkan keterampilan hubungan antara pribadi seperti komunikasi yang baik dengan orang lain, komunikasi dengan teman, komunikasi dengan guru, atau yang lain. Selanjutnya, dapat menyelesaikan konflik dan dapat membuat keputusan secara efektif. Nah, dalam aspek ini, bantuan yang diberikan kepada siswa dalam hal memecahkan masalah-masalah yang sangat kompleks dan bersifat rahasia atau pribadi. Ya, misalnya nih, masalah keluarga, persahabatan, dan masalah yang lainnya. Ya, yang kedua yaitu aspek belajar. Nah, dalam aspek tugas perkembangan belajar, layanan bimbingan dan konseling membantu peserta didik agar
pertama nih, memiliki kesadaran tentang potensi kalian masing-masing dalam aspek belajar dan memahami berbagai hambatan yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran yang dialami. Contohnya, kurang konsentrasi dalam belajar. Kedua, yaitu memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif, seperti kebiasaan membaca buku, kemudian aktif mengikuti semua kegiatan belajar yang diprogramkan oleh sekolah. Yang ketiga, dapat melaksanakan keterampilan atau teknik belajar secara efektif, seperti gaya belajar yang sesuai dengan kalian masing-masing. Yang keempat, memiliki keterampilan untuk menetapkan tujuan dan perencanaan pendidikan, seperti membuat jadwal belajar, mengerjakan tugas-tugas, memantapkan diri untuk memperdalam pelajaran. Dan yang terakhir, memiliki kesiapan mental untuk menghadapi ujian. Yang ketiga yaitu aspek karir. Dalam aspek tugas perkembangan karir, layanan bimbingan dan konseling membantu siswa agar yang pertama dapat mengenal atau mendeskripsikan karakteristik diri seperti minat, nilai, kemampuan, dan ciri-ciri kepribadian. Yang darinya siswa dapat mengidentifikasi bidang studi dan karir yang sesuai dengan kalian masing-masing. Yang kedua, mampu mengidentifikasi berbagai bidang pendidikan yang tersedia yang relevan dengan berbagai bidang pekerjaan. Dengan demikian, siswa memperoleh dan dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan atau skill yang dituntut oleh peran-peran pekerjaan tertentu. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan karir bagi dirinya sendiri, merencanakan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan perencanaan karir yang realistik bagi dirinya. Nah, perencanaan karir yang realistik akan meminimalkan faktor dan dampak negatif dan memaksimalkan faktor dan dampak positif dari proses pemilihan karir. Contohnya yaitu ketika kalian bingung untuk mengambil jurusan yang harus kalian pilih. Dan yang terakhir, mampu menyesuaikan diri dalam mengimplementasikan pilihannya dan berfungsi optimal dalam karir. Adapun fungsi dari bimbingan itu sendiri, antara lain yang pertama ada pemahaman. Pemahaman di sini membantu kalian untuk memahami diri kalian sendiri beserta potensi yang kalian miliki. Selanjutnya ada fasilitasi. Fasilitasi di sini maksudnya memberikan fasilitas kepada kalian untuk mencapai pertumbuhan optimal. Selanjutnya lagi ada penyesuaian. Di sini peserta didik diharapkan untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, mau itu lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, ataupun lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada penyaluran. Penyaluran di sini maksudnya membantu kalian peserta didik memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan untuk perguruan tinggi atau karir yang akan kalian tempuh nanti sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat yang kalian miliki. Selanjutnya ada adaptasi. Adaptasi di sini maksudnya selain untuk membantu kalian sebagai peserta didik, bimbingan juga membantu pelaksana pendidikan untuk menyesuaikan dengan peserta didik atau dengan kalian sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat. Selanjutnya ada pencegahan atau preventif. Pencegahan di sini maksudnya mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi, berbagai masalah yang mungkin terjadi dan dialami oleh kalian dan upaya untuk pencegahannya. Selanjutnya ada perbaikan. Perbaikan di sini maksudnya memperbaiki atau meluruskan pola pikir kalian, perasaan dan tindakan supaya terarah dan memiliki pola pikir yang sehat, kemudian rasional dan perasaan yang tepat kepada tindakan yang produktif dan normatif. Selanjutnya ada penyembuhan atau kuratif. Penyembuhan di sini maksudnya membantu kalian yang memiliki masalah dalam aspek sosial, pribadi, belajar, ataupun karir. Selanjutnya ada pemeliharaan. Pemeliharaan di sini membantu kalian menjaga dan mempertahankan produktivitas diri dengan cara program-program yang menarik dan rekreatif.
Dan yang terakhir, ada pengembangan. Pengembangan di sini maksudnya menciptakan lingkungan yang kondusif dan memfasilitasi kalian agar memenuhi tugas-tugas perkembangan kalian. Dengan pemaparan tadi, apakah masih beranggapan kalau BK itu adalah polisi sekolah atau hanya mengurusi anak-anak nakal saja? Jangan pernah takut atau sungkan ya untuk konsultasi dengan guru BK. Kalian bisa konsultasi tentang lanjutan studi atau kuliah, kalian juga bisa curhat tentang masalah belajar, ataupun tentang asmara. Walaupun sedang pandemi ini, sedang COVID-19, kalian tidak dihalangi untuk konsultasi loh. Ya, kalian dapat berkonsultasi secara online dengan kami atau guru BK yang lainnya. Sekarang kami akan memperkenalkan guru BK yang ada di SMA Negeri 11 Garut. Pertama, ada Ibu Lilis Wawar. Kedua, ada Ibu Ruhaini. Ketiga, ada Ibu Erat Raptasi. Keempat, ada Pak Irman Firmansyah. Kelima, ada Anesya Nusantika. Keenam, ada Anis Nur Latifah. Dan terakhir, ada Fani Yuliani. Kita juga punya blog loh, jangan lupa kunjungi ya. Dan kita punya IG, jangan lupa di follow ya. Dan yang terakhir, kita juga punya channel YouTube loh. Sekarang kita akan memperkenalkan ruangan BK. Kita punya ruang bimbingan, ruang konseling, dan ruang guru BK. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.